إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الناس اتقوا الله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim dan perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian kita juga harus bisa meninggalkan apa saja larangan Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam hadis atau sunnah beliau. Dengan demikian insya-Allah kita bisa meraih derajat takwa yang sebenar-benar takwa dan pintu surga terbuka luas untuk kita insya-Allah. Kemudian salawat dan salam mari kita bacakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya hari Jumat ini Rasulullah menyarankan kita, menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Pahala salawat ini sangat besar. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara." Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kaum muslimin rahimakumullah, mencermati apa yang terjadi sekarang di dunia ini sejak 1,5 tahun ini belakangan, apa yang disebut dengan COVID-19 atau virus corona, saya meyakini dengan seyakin-yakinnya, baik berdasarkan analisa Al-Quran, analisa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun fakta-fakta sejarah selama 14,5 abad ini, maupun menurut para sebahagian kecil ilmuwan, sebagian kecil, saya meyakini seyakin-yakinnya virus COVID-19 ini hasil rekayasa manusia. 100% rekayasa. Yang belum diketahui siapa yang merekayasa. Apakah Yahudi, Amerika, Eropa, atau Cina komunis. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, saya punya argumen-argumen ini sangat kuat insya-Allah. Walaupun kebanyakan manusia tidak mau faham dan tidak memahaminya. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, kita harus melawan. Tapi bukan dengan cara mereka, dengan cara kita sendiri. Kenapa? Karena terkait dengan kita umat Islam, itu memang sejak dari lahirnya Islam sampai hari kiamat nanti akan menjadi objek serangan orang-orang kafir. Tentu dalam hal ini adalah Yahudi, Nasrani, dan ateis, komunis. Dan juga kaum musyrikin yang lain. Dan itu sudah ditegaskan dalam Al-Quran berkali-kali. Dan faktanya memang seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian yang menonjol di dalam sejarah, kalau kita baca sejarah, ada istilah Yahudi menggenggam dunia. Itu benar. Panjang sejarahnya, nggak mungkin kita bahas dalam kesempatan ini. Tapi pada kenyataannya, Yahudi berhasil menguasai Eropa, kemudian Amerika. Setelah mereka terbuang, terusir dari Palestina, jauh sebelum Rasulullah SAW diutus. Mereka dendam pada umat manusia karena mereka dijajah, mereka dihina dan diusir. Dan itu takdir Allah untuk mereka sebagai azab kepada mereka. Karena mereka
adalah makhluk. Allah katakan inna syarrad dawab indallah as-summul bukmul ladzina la ya'qilun. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di atas muka bumi ini karena mereka peka, buta, tidak mau mengimani wahyu Allah yang Allah turunkan. Enggak usahlah kepada wahyu Nabi, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi mereka sendiri mereka tidak mau. Dan bahkan mereka membunuh para Nabi. Lalu mereka menguasai Eropa sekitar abad-abad 16. Kemudian Amerika. Kemudian di akhir abad 19 atau di awal abad 20 mereka menguasai Rusia, kerajaan Rusia yang bernama Tsar. Mereka buat dengan cara apa? Dengan cara revolusi Bolshevik 1917. Revolusi komunisme diciptakan oleh mereka agama komunis ini. Agama komunis ini ciptaan Yahudi Tulen untuk menghancurkan kerajaan Tsar Rusia yang beragama Kristen Ortodoks. Di Eropa sudah dihancurkan agama Kristen melalui berbagai macam cara. Agama Kristen, Katolik, dan Protestan dihancurkan melalui sekularisme. Dibuat manusia Eropa terpisah dari Tuhannya, terpisah dari agamanya, dari akhlaknya. Walaupun agama mereka juga sudah rusak, tapi mereka upayakan untuk terlepas 100% dari agama Kristen, Katolik, dan Ortodoks. Mereka buat apa yang dengan gerakan sekularisme. Berhasil, karena memang orang Kristen tidak kuat pegangannya secara ilmiah maupun secara wahyu. Pegangan mereka dalam kitab Taurat dan Injil yang ada sekarang menurut para ilmuwan mereka sendiri tinggal 17,5% wahyunya. Sisanya hasil karang-karangan ulama mereka sendiri. Mudah mereka menggiring masyarakat Eropa kepada kehancuran, itu sangat mudah. Mereka kuasai ekonominya. Mereka hancurkan akhlak, moral mereka. Mereka keluarkan ibu-ibu, perempuan-perempuan, wanita-wanita Kristen ke jalan dengan alasan bekerja. Itu berhasil. Saya punya foto-foto akhir abad 18 atau abad 19, kebanyakan keluarga Kristen Eropa itu masih berpegang teguh dengan aturan keluarganya. Di antaranya menutup aurat. Nggak berani mereka buka aurat. Tapi Yahudi berhasil memancing mereka untuk keluar rumah dengan alasan bekerja. Mereka kuasai media. Mereka buat opini sehingga orang Kristen hancur lebur. Yang sudah hancur jadi lebur. Kemudian tinggal Kristen Ortodoks. Kristen Ortodoks lebih fanatik. Mereka pikir bagaimana cara menghancurkannya. Dihancurkan melalui komunisme. Ateis, tidak percaya pada Tuhan. Dengan ajaran ekonominya sosialisme. Dengan segala macam. Hancurlah Rusia, kerajaan Tsar. Lahirlah dari 14 negara yang ada di sana dahulu, digabungkan menjadi satu dengan paksa, dengan tangan besi. Melalui Lenin dan 9 tokoh revolusi Bolshevik, 6 Yahudi Tulen. 6 Yahudi Tulen. Termasuk Lenin, istrinya Yahudi sangat ekstrim. Pada tahun 1934 mereka minta sebuah wilayah untuk dijadikan sebuah negara bagian. Sampai hari ini ada negara itu. Negara bagian terletak di antara perbatasan dengan Cina. Tapi tidak ada yang tahu. Mereka keep informasinya. Mereka sudah punya negara. Lalu mereka tidak puas. Ada di hadapan mereka tembok yang sangat kuat dan besar yang bernama Khilafah Utsmaniyah. Di awal 19 mereka merayu-rayu Khalifah Utsmaniyah, wabil khusus sampai kepada di zaman Abdul Hamid II untuk minta tinggal di Palestina.
dan tidak dikasih. Paling dikasih visa 1 bulan, lebih dari itu deportasi. Karena melihat Khilafah Utsmaniyah ini sangat kokoh berpegang teguh kepada persaudaraan Islam, pada konsep Islam, pada ajaran Islam, mereka hancurkan dari dalam, mereka gerogoti, mereka rayu pemimpin-pemimpinnya dengan perempuan-perempuan, dengan harta-harta, dan bahkan sampai ke tingkat merekayasa Perang Dunia Pertama agar Khilafah Utsmaniyah terlibat perang dengan sekutu Inggris, Prancis, Italia dan sebagainya. Lalu perang. Luar biasa kaum muslimin rahimakumullah. Mereka lakukan konferensi Basel, diketuai oleh Herzl, tokoh Zionis pertama, untuk menghancurkan Khilafah Utsmaniyah agar bisa sampai kepada Palestina. Mereka karang-karang kitabnya bahwa Palestina negeri mereka yang dijanjikan, bumi yang dijanjikan. Karena mereka sudah bercokol di Amerika, sudah bercokol di Eropa, sudah bercokol di Rusia, dengan mudah mereka minta bantuan. Dalam Perang Dunia Pertama itu kesempatan mereka untuk berlatih perang dan menguasai persenjataan. Dan akhirnya mereka kuasai. Khilafah Utsmaniyah yang saat itu ibarat orang yang sedang sakit kronis, dengan mudah bisa dihancurkan. Dengan cara apa? Menyusupkan seorang bernama Mustafa Kemal. Mustafa Kemal ini dipilih sebagai pemimpin panglima perang untuk kawasan Syam, Palestina, Jordania, Suria, dan Lebanon. Ini namanya negeri Syam. Ketika terjadi Perang Dunia Pertama, Mustafa Kemal Atatürk pura-pura menyerah. Pura-pura menyerah. Jadi sudah ada agenda di belakangnya. Kalau Mustafa Kemal Atatürk mau menyerah, akan dikasihkan Turki kepada dia, wilayah Turki. Kenapa? Karena wilayah-wilayah Islam yang lain, Arab, Afrika, mungkin termasuk juga di sini, sudah dikuasai oleh Eropa semuanya, kecuali Afghanistan. Afghanistan satu-satunya wilayah dunia Islam yang tidak pernah bisa dikuasai oleh siapapun. Inggris 2 kali menyerang melalui Pakistan yang sudah dikuasai, hancur. Rusia menyerang, hancur. Sekarang Amerika hancur. Hanya Afghanistan yang Allah takdirkan kuat melawan agresi orang-orang kafir ini, khususnya dari Yahudi dan Nasrani ini. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, melalui gerakan Zionis berhasil menghancurkan Khilafah Utsmaniyah. Negeri Islam dipetak-petak menjadi 54 negara lebih. Jazirah Arabia tempat Rasulullah lahir, yang dikatakan Rasulullah la dinani fi jaziratil Arab, tidak boleh ada 2 agama di Jazirah Arabia ini. Kalau ada 2 agama, hancur Islam. Sekarang udah 10 agama kali. Apalagi di Emirat Arab, pusat Yahudisasi luar biasa, termasuk Saudi Arabia. Saya punya datanya. Jazirah Arab yang kecil itu dibagi menjadi 6 negara. Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain, Emirat Arab, dan Oman. Negeri Syam yang satu dibagi menjadi 4 negara. Palestina, Lebanon, Suria, Jordan. Agar lemah. Afrika Utara dibagi menjadi 4 negara atau 5 negara. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Habislah dunia Islam berkeping-keping, dijajah, dibunuh. Aljazair hampir 1 abad dikuasai oleh Prancis. Tidak kurang dari 10 juta umat Islam dibunuh di Aljazair. Untuk memerdekakan saja 1 juta orang syahid. Belum terhitung wilayah-wilayah lain. Kaum muslimin rahimakumullah, ternyata memang Yahudi targetnya adalah menguasai Palestina dengan melemahkan Eropa, menguasai Eropa Amerika, menghancurkan Kristen Ortodok,
dan menghancurkan umat Islam sehingga dia tinggal sendiri bermain di dunia. Sampai hari ini Yahudi bermain cuma dengan menggunakan tangan Kristen, menggunakan dengan tangan komunis, karena komunis mereka menciptakan. Kalau dulu Rusia hancur berkeping-keping. 1987 hancur dengan gerakan perestroika, reformasi politik dan ekonomi di tangan Mikhail Gorbachev. Hancur, tapi tetap dikuasai oleh Yahudi. Cina walaupun sedemikian hebat, raksasa, tapi tetap dikuasai oleh Yahudi karena agamanya ateis, komunis. Bagi orang Yahudi nggak ada masalah. Yang penting jangan orang konsisten pada agama. Jangan konsisten pada Kristen, jangan konsisten pada Buddha, jangan konsisten pada Konghucu, apalagi jangan konsisten istiqomah pada Islam. Mereka tahu betul itu. Tahu betul itu. Pelajaran mereka sejak zaman Madinah, di zaman Nabi SAW. Kenapa mereka terusir di Madinah? Kenapa mereka terusir di Palestina berkali-kali sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa alaihissalam, sekitar hampir 2000 tahun yang lalu, mereka sudah terusir dari Palestina. Tapi karena mereka dasar sudah menguasai Eropa, ekonomi Eropa, sudah merusak akhlak Eropa, komunis, akhlak Kristen Eropa dan Amerika, merusak Kristen Ortodok. Apalagi, siapa lagi musuhnya selain dari Islam? Mereka rusak juga orang Islam. Sampai hari ini orang Islam rusak oleh Yahudi ini. Salah satu di antara contoh yang paling konkret masalah COVID ini, rusak sudah umat Islam. Apanya yang rusak? Otaknya yang rusak. Gak bisa lagi berpikir. Imannya jadi rusak, gak berani lagi ke masjid. Gak berani lagi pegang Quran di masjid. Seakan-akan kalau masuk ke masjid langsung kena COVID. Otak rusak, diserang oleh ghazul fikri, perang pemikiran. Mereka menentukan protokol hidup kita, agama kita. Coba cari dalam sejarah, ada nggak umat Islam ketika ditimpa oleh penyakit menular, taun umpamanya, dan lebih dahsyat daripada virus corona beribu-ribu kali lipat, ada nggak orang Islam lari dari masjid? Bahkan lari dari kampung saja dilarang Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan kalau ada penyakit menular taun, kalian jangan lari dari kampung, bertahan di situ. Karena kalau lari bisa menular ke orang lain. Itu cara lockdown namanya bahasa sekarang. Rasulullah sudah katakan lockdown. Tapi enggak Rasulullah katakan jangan ke masjid, tutup masjid, jaga salat, jaga jarak saf. Enggak ada. Ini mazhab WHO, mazhab Yahudi. Kita sudah diatur-atur oleh mereka, bukan saja sistem pemerintahan, bukan saja sistem politik dan kepemimpinan, tapi sistem kita beragama individu. Cara kita sholat, cara kita berjamaah, cara kita di masjid sudah diatur oleh mereka. Ini bukti kita di dalam genggaman Yahudi. Kalau kita mau selamat, kalau kita mau keluar, harus kita lawan dengan pola kita sendiri. Islam punya pola, Islam punya sistem. Kenapa Islam jaya 13 abad? Karena Islam punya sistem sendiri, punya nilai sendiri, punya cara sendiri. Nggak usah serangan COVID, serangan militer pun ada cara untuk menghadapinya. Tapi bagaimana? Apa yang harus dikata? Otak kita sudah diserang oleh mereka semua. Seakan-akan prosedur, protokol kehidupan ini dari mereka. Tidak. Protokol kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, dalam bentuk hadis-hadis Rasulullah, dalam bentuk yang sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Kalau kita tidak kembali kepada itu, yang kalau dijelaskan mungkin perlu berjam-jam, kita tidak kembali pada protokol Allah, kita akan jadi korban sampai anak cucu kita nanti. Salah satu protokol Allah, jangan takut kepada siapapun, kepada apapun kecuali kepada Allah.
Tidak akan pernah ada orang sakit, orang mati, orang sehat kecuali atas izin Allah. Walaupun kita diserang dalam masjid ini, coba lihat ketika seorang teroris Kristen menyerang umat Islam di New Zealand, hanya berapa orang yang mati? Enggak semuanya mati, padahal dia menembak dari belakang dengan senjata mesinnya. Di Palestina perang dengan orang kafir itu sudah sejak tahun 1900-an, sejak Inggris menguasai negara itu sampai hari ini, dan didukung oleh dunia ini. Tapi nggak pernah habis orang Palestina. Kemarin diserang Gaza, mati 150 orang, yang lahir ribuan orang. Allah punya cara bagaimana dia menyelamatkan kaum mukmin. Cuman kita harus paham bagaimana cara Allah, harus diikuti. Jangan diikuti cara mereka. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Baru mereka tidak serang kita dengan segala macam cara, dengan militer, dengan biologi, senjata biologi, dengan ekonomi, dengan politik, dengan segala macam, kalau kita sudah ikut agama mereka. Allah yang mengatakan, percaya atau tidak percaya, saya lihat faktanya 14 abad berdasarkan sejak Rasulullah SAW memulai dakwah Islamnya di Mekah sampai di Madinah sampai hari ini. Kaum muslimin rahimakumullah, harus kita lawan skenario ini, konspirasi ini harus lawan. Percaya atau tidak percaya orang ini konspirasi, saya 1000% percaya. Tidak ada di dunia ini yang beribu-ribu tahun ini pandemi itu bisa ke seluruh dunia. Yang ada hanya per wilayah. Dulu ada virus Hong Kong, di Hong Kong saja paling datang ke kita sedikit, ke Singapura sedikit. Dulu ada virus Asbania, Spanyol, hanya di sekitar Spanyol saja. Tapi sekarang kenapa tersebar ke seluruh dunia? Ini berarti yakin direkayasa oleh mereka. Tinggal satu hari nanti kita akan tahu siapa yang merekayasanya. Tapi fakta atau indikator kuat, ini rekayasa Yahudi bekerja sama dengan Cina. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, ikuti petunjuk Allah, ikuti petunjuk Rasulullah, ikuti petunjuk Islam, insya Allah kita selamat. Walaupun kita mati kena serangan mereka, apa serangan senjata, serangan virus, Rasulullah menjamin kita mati syahid, yang surga menunggu kita dan disediakan untuk kita. Untuk apa kita takut mati? Tanpa virus kita juga mati. Untuk apa kita takut peluru? Tanpa peluru kita juga mati. Dan baik peluru maupun virus sudah ada mereknya dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita berlindung kepada Allah taala. Semoga Allah hindarkan kita, Allah selamatkan kita. Allah selamatkan umat kita. Allah selamatkan negeri Islam Indonesia dan seluruh negeri Islam yang lain dari tipu daya kejahatan orang-orang kafir atau syayatinul insi wal jin, dari setan-setan jin dan manusia. Dan semoga Allah tanamkan keyakinan kita yang dalam diri kita bahwa la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, kul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan hai Muhammad, tidak akan ada yang bisa menimpa kalian apapun bentuknya, hatta masuk angin, hatta ingus, hatta influenza ringan pun tidak akan ada yang menimpa kalian kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita ikuti petunjuk Allah, kita ikuti petunjuk Rasulullah, kita bahagia dunia dan akhirat insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu